Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik selalu ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 dengan anggota Sapti Pinihanti, Rozana Fakhrunisa, dan Putri Sonia Fadilah akan mempersembahkan materi penelitian kami untuk mata kuliah pengembangan diri, yaitu pengaruh pelatihan manajemen waktu terhadap prokrastinasi. Baik, langsung saja penjelasannya. Memasuki perguruan tinggi, individu lebih dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Mahasiswa bertanggung jawab dalam aktivitas belajar dan menyelesaikan studi, baik secara akademik maupun non-akademik. Banyak mahasiswa yang sangat aktif dalam kehidupan kampusnya, khususnya mahasiswa yang mengikuti organisasi. Organisasi mahasiswa biasanya digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan potensi diri mahasiswa. Karena itu, mahasiswa organisasi seringkali sangat sibuk baik dalam masalah akademik, organisasi, hingga permasalahan dalam kehidupan pribadinya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan ketiga permasalahan tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa organisasi mengalami kesulitan dalam mengatur waktu yang baik. Maka perlu melakukan manajemen waktu sehingga kesehariannya lebih terarah dan tidak akan menimbulkan prokrastinasi. Apa sih manajemen waktu dan prokrastinasi itu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga mahasiswa sangat perlu memahami bagaimana untuk memanajemen waktu. Sedangkan prokrastinasi merupakan perilaku tidak dapat memanfaatkan waktu atau menunda-nunda dalam mengerjakan sesuatu. Prokrastinasi sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan faktor motivasi yang rendah, pusat kendali diri eksternal, perfeksionisme, disorganisasi, dan manajemen waktu yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi setelah diberikan training manajemen waktu terhadap perilaku prokrastinasi akademik, dan juga untuk mengukur seberapa berpengaruh pelatihan manajemen waktu terhadap penurunan tingkat prokrastinasi pada mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statik, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, menguji hipotesis atau teori yang telah ditetapkan, dan menggeneralisir fenomena sosial yang diselidiki. Instrumen yang digunakan adalah survei terstruktur atau wawancara bergantung pada metode pengumpulan data, kuesioner, buku tes, atau yang lain. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form. Penelitian ini dilakukan secara daring di tempat tinggal masing-masing subjek selama 3 hari pada 8-10 Mei 2021 dengan detail waktu sebagai berikut, yaitu Selasa pada pukul 7-9 pagi, pelaksanaan pretest dan penyampaian materi. Rabu adalah hari untuk para subjek menerapkan pelatihan yang didapat, dan Kamis adalah post-test dengan Google Form dari pukul 7-7:15 pagi. Terdapat ciri-ciri perencanaan waktu. Yang pertama itu jelas. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang akan kita laksanakan. Nah, biasanya kegiatan ini didistribusikan secara harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, realistis. Jadi, dalam mengatur jadwal, kita harus tahu juga kapan kita bisa menyelesaikan tugas itu. Fokus pada waktunya ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Jadi kalau ini udah selesai, kayaknya capek gitu. Nah, kita istirahat dulu. Untuk yang ketiga, fleksibel. Nah, ketika jadwal kegiatan itu telah dibuat, hendaknya memang selalu dipatuhi dengan kondisi apapun. Tapi kita tidak bisa mengantisipasi kendala-kendala yang di luar kendali kita. Maka dari itu,
fleksibilitas ini dapat digunakan. Lalu yang keempat ada kesinambungan, yakni perencanaan jadwal kegiatan yang harus berjalan terus-menerus sehingga tidak berhenti pada periode ini. Jadi tetap konsisten gitu teman-teman. Kita tahu kan bahwa teman-teman di sini itu sibuk organisasi, sibuk akademik juga, terus juga kehidupan pribadi. Nah, pasti kan kadang ada yang memang manajemen waktunya itu berantakan. Tapi ada juga yang sudah mempunyai manajemen waktu yang baik dan terencana sehingga tidak amburadul gitu. Tapi kita di sini akan mengulik lagi cara mencapai manajemen waktu yang baik. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan prioritas. Jadi teman-teman kan pasti punya prioritas. Nah, itu bisa kayak tahunan, bulanan, harian. Biasanya itu kan kalau kita itu punya jadwal penting gitu ya. Itu kayak kegiatan besar. Nah, itu bisa dikelompokkan dulu. Itu prioritas yang akan kita kejar. Ataupun prioritas di sini bisa dimaksudkan dengan deadline yang mendesak gitu, yang penting. Yang kedua, ada perencanaan dan penjadwalan. Nah, ini penting banget untuk manajemen waktu teman-teman, karena dengan perencanaan yang dijadwalkan itu akan memudahkan teman-teman buat melihat lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada harian, mingguan gitu. Jadi tidak lupa. Terus yang ketiga ada kemampuan mengendalikan waktu. Nah, kita kan tahu kalau kita itu semuanya punya 24 jam. Nah, padahal teman-teman itu sibuk banget kan. Jadi, kemampuan mengandalkan waktu ini, memilah-milah, jam ini harus sudah selesai ini, jam ini harus seperti ini. Nah, itu kemampuan teman-teman yang harus ditingkatkan lagi. Yang keempat, ada preferensi untuk terorganisasi. Jadi teman-teman harus bisa mengelompokkan, harus bisa mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan secara rinci dan juga fleksibel. Kelompokan kegiatan ini terdapat 4 kolom. Ini pasti teman-teman gak asing lagi karena sudah biasa terdengar dimanapun itu. Yang pertama itu kolom mendesak dan penting. Jadi ini tuh agendanya itu penting banget dan harus apa ya? Harus seminggu ini gitu. Jadi itu diprioritaskan. Nah, untuk yang kedua kolom tidak mendesak tapi penting. Jadi teman-teman harus memikirkan ini dikerjakan kapan, itu dibuat jadwalnya. Terus yang ketiga ada kolom mendesak tetapi tidak penting. Nah, ini tuh mendesak tapi tidak penting. Nah, teman-teman harus bisa mengkategorikan itu semua, keempat ini. Ada juga kan kolom tidak mendesak dan tidak penting. Nah, itu bisa disisihkan terlebih dahulu. Ada cara untuk jadwal teman-teman itu biar bisa teratur, yakni to-do list. Teman-teman pasti udah sering dengar apa itu to-do list. Tapi kita akan membahas lagi. To-do list adalah daftar tugas yang harus dikerjakan dengan suatu rentang waktu. Nah, biasanya itu dibuat harian, mingguan, atau bulanan. Seperti artinya ya, to-do list. Jadi kan membuat daftar yang akan kamu lakukan. Nah, ini tuh bagian dari perencanaan. To-do list sendiri ada jadwal tahunan, bulanan, mingguan, harian, tergantung teman-teman sukanya yang kayak apa. Kita membahas yang mingguan dan harian karena itu yang lebih spesifikasi gitu ya. Caranya itu yang to-do list mingguan. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan catatan atau binder. Jadi kan setiap hari kalian itu membawa binder atau catatan itu ya, supaya bisa dievaluasi setiap hari kalau kurang tepat waktu ataupun molor. Nah, itu bisa dievaluasi di situ. Terus susunlah aktivitas di awal minggu. Jadi waktu hari Minggu itu kalian nyusun semua jadwal mingguan. Bisa minggu ini ataupun boleh lebih dari minggu itu. Pokoknya disusun terlebih dahulu, ditetapkan prioritasnya yang mana-mana, seperti kolom tadi prioritasnya. Lalu gunakan stabilo warna-warni untuk membedakan mana prioritas dan mana bukan. Seperti misal, warna kuning itu yang memang urgent banget harus diselesaikan hari Senin. Nah gitu. Nah kalau yang warna pink itu masih bisa hari Rabu. Nah itu bisa. Lalu yang kedua ini ada to-do list harian. Ini lebih rinci karena di situ ada jam-jamnya. Jadi
sama kayak tadi, ditulis aja kegiatannya di binder masing-masing supaya bisa dievaluasi. Lalu tulislah kegiatan itu di pagi hari sampai malam. Tapi nulisnya itu bisa 1 hari sebelum hari ini gitu. Terus jadwalkan juga kayak teman-teman itu harus istirahat di jam berapa, karena istirahat itu emang perlu dijadwalkan biar nggak suntuk gitu. Di sini penting banget menekankan pada jam dan jam-jamnya penyelesaian itu loh. Teman-teman harus bisa memprediksi tugas satu itu selesainya beberapa jam dan nanti istirahatnya berapa jam. Nah, seperti itu. Bisa juga list harian ini di checklist gitu kalau udah selesai. Nah, hari ini udah bisa ini aja. Nah, besok harus ngerjain yang ini gitu. Jadi bisa lebih rinci. Weekly planning atau planning mingguan menurut Martha Mary McGraw pada tahun 1987 dalam bukunya 60 strategi pengembangan diri, yaitu dibagi menjadi ini ya teman-teman, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat. Jadi pada hari Senin itu menjadi diri sendiri yang khas. Hari Selasa berkembang terus atau aktualisasi diri. Yang hari Rabu mengembangkan talenta, hari Kamis menjadi menarik, dan hari Jumat adalah bersahabat. Menurut Sulistyowati pada tahun 2012, penjelasan bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan rutin, yang kedua kegiatan spontan, yang ketiga itu kegiatan keteladanan, dan yang keempat itu kegiatan terprogram. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan diri menurut konsep Sharpening or Concept and Tools atau SHOOT yang dikembangkan oleh Lembaga Manajemen Terapan Trustco, yaitu memperluas pengetahuan, menjalin hubungan baik dengan orang lain, mengelola waktu secara efektif, membuat jurnal pribadi, rajin beribadah, mengelola waktu yang baik, berlatih mengumpulkan fakta, berlatih membuat asumsi, belajar ilmu-ilmu agama, berdiskusi, peduli dengan lingkungan, dan update pengetahuan. Menurut Tarmuji pada tahun 1998, langkah-langkah pengembangan diri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Yang kedua yaitu investasi dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga melatih pengendalian emosi. Dan yang terakhir adalah buatlah made your life plan. Baik, kembali lagi dalam penelitian kami. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek sebanyak 20 mahasiswa yang diambil secara acak dari keseluruhan jumlah mahasiswa. Dalam pelaksanaannya dilakukan pembagian kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 10 mahasiswa dan kelompok eksperimen sebanyak 10 mahasiswa. Setelah pembagian 10 mahasiswa tersebut menjadi 2 kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, lalu akan dilakukan pretest dan post-test. Jadi, kelompok kontrol akan dilakukan pretest dan post-test tanpa melakukan pelatihan, sedangkan kelompok eksperimen akan melakukan pretest dan post-test dengan menggunakan pelatihan. Dari hasil penelitian yang didapat diketahui terhadap 20 subjek pelatihan manajemen waktu ini, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Khususnya untuk kelompok eksperimen, pelatihan manajemen waktu ini tidak dapat mengubah kebiasaan prokrastinasi pada kelompok eksperimen yang melakukan program to-do list harian selama 3 hari. Menurut kelompok kami, penelitian ini tidak terjadi perubahan perilaku adalah karena penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur atau kurang terstruktur dan terlalu sebentarnya waktu dalam pelatihan, sehingga mengurangi kemungkinan untuk terjadinya perubahan perilaku. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir penghujung video dari kami ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi
teman-teman semua dan orang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.